teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Oktamelinda. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan saya berada di Prodi Bimbingan dan Konseling. NIM saya adalah 221510004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi asesmen individu teknik non-tes, yaitu wawancara. Nah, overview yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan ada konsep dasar wawancara, manfaat wawancara, dan ada kelebihan serta kekurangan wawancara, dan nanti kemudian ada jenis-jenis wawancara, dan ada langkah pengadministrasiannya, serta nanti akan ada hubungannya, apa sih hubungan wawancara dengan bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasarnya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian wawancara. Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi bertatap muka yang disengaja dan terencana. Nah, terdapat dua peran dalam wawancara ini, yaitu ada pewawancara atau biasa disebut interviewer, dan ada individu yang diwawancarai atau biasa kita sebut interviewee. Yang kedua, ada manfaat dan fungsi dari wawancara. Yang pertama yaitu adalah menggali informasi mendalam, kemudian ada memahami perasaan dan emosi. Yang ketiga yaitu membangun hubungan dan kepercayaan. Keempat, mengidentifikasi masalah. Kelima, memberikan umpan balik langsung. Dan yang keenam, ada mengamati bahasa tubuh. Tentu saja manfaat serta fungsi dari wawancara bukan hanya itu. Teman-teman bisa juga mencari manfaat serta fungsi wawancara dari berbagai sumber yang lainnya juga. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan dari wawancara. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat diperjelas kembali oleh pewawancara. Yang kedua, bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan bahasa si pewawancara dan juga bahasa yang enak digunakan oleh orang yang kita wawancarai. Yang ketiga, yaitu setelah dilakukannya wawancara diharapkan dapat menimbulkan suasana keakraban baik dari interviewernya atau interviewee-nya, sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang didapat dari wawancara itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Nah, kelemahan wawancara yang pertama yaitu wawancara ini membutuhkan waktu yang cukup panjang daripada asesmen-asesmen lainnya. Yang kemudian, kelemahan selanjutnya adalah membutuhkan keahlian memadai untuk melakukan wawancara. Tidak semua orang bisa melakukan wawancara karena wawancara ini sedikit tricky, teman-teman. Wawancara ini membutuhkan pendalaman materi yang lebih daripada yang lainnya, seperti itu. Kemudian hasil dari wawancara ini akan menjadi bias jika terbentuk prasangka atau stereotip. Jadi teman-teman yang melakukan wawancara diharapkan tetap netral sampai tahap pengolahan hasil dari wawancara itu sendiri. Oke, kemudian jenis wawancara itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jenis wawancara menurut dengan respondennya, yang kedua jenis wawancara menurut prosedurnya, yang ketiga jenis wawancara menurut situasinya, dan yang keempat jenis wawancara menurut perencanaannya. Mari kita bahas keempat jenis wawancara tersebut. Yang pertama yaitu ada wawancara menurut respondennya. Nah, wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung merupakan wawancara yang dilakukan kepada individu yang ingin interviewer kumpulkan gitu. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang seorang individu melalui individu lain yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Jadi kita bertanya informasi tentang A melalui si B, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada wawancara menurut dengan prosedurnya. Nah, wawancara menurut dengan prosedurnya yaitu dibagi menjadi dua, ada terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang memiliki pertanyaan disusun sebelum terjadinya wawancara itu. Jadi pertanyaannya itu terinci, teman-teman. Nah, sedangkan wawancara yang tidak struktur itu pertanyaannya tidak secara rinci, hanya diambil garis pokoknya saja, seperti itu. Jadi pertanyaan tidak terstruktur itu bisa secara fleksibel. Ketiga yaitu ada wawancara menurut situasinya. Nah, wawancara menurut situasi ini pun dibedakan lagi, teman-teman, menjadi dua, yaitu ada wawancara secara formal dan ada wawancara secara informal. Jika secara formal, berarti interviewernya itu sudah mempersiapkan skema sedemikian rupa sehingga
wawancara ini bisa menjadi sangat formal karena sudah ada runtutannya, sedangkan wawancara tidak formal yaitu tidak memiliki tempat khusus, tidak memiliki pola khusus seperti itu. Yang keempat yaitu ada wawancara menurut dengan perencanaan. Nah, wawancara menurut dengan perencanaan itu juga dibagi dua, teman-teman, seperti yang lainnya. Ada wawancara terencana dan ada wawancara insidental. Dimana wawancara terencana itu berarti sudah ditetapkan waktu, tempatnya, apa yang ingin ditanyakan. Nah, sedangkan wawancara secara insidental itu dilakukan secara kebetulan gitu. Jadi jika ada kesempatan maka interviewernya bisa wawancara pada saat itu juga tanpa ditetapkan waktu dan tempatnya. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari wawancara, berikut adalah langkah-langkah pengadministrasiannya. Nah, langkah-langkah pengadministrasian kita bagi menjadi 3, yaitu ada penyusunan pedoman wawancara terlebih dahulu, yang kedua itu adalah pelaksanaan wawancaranya, dan yang ketiga yaitu adalah pengolahan hasilnya atau analisis dari hasil wawancara itu sendiri. Oke teman-teman, penyusunan pedoman wawancara itu dibagi menjadi beberapa langkah gitu. Nah, langkah yang pertama kita harus menetapkan terlebih dahulu tujuan apa sih yang akan kita ambil dari wawancara itu sendiri. Jadi kita harus menetapkan tujuan yang terencana. Yang kedua yaitu ada menetapkan bentuk pertanyaan sesuai tujuannya. Jadi setelah kita mengetahui tujuannya mau apa sih, kita menetapkan bentuk pertanyaannya itu akan seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu merumuskan butir pertanyaan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh interviewee. Interviewee yaitu tadi orang yang akan kita interview. Jika orang tersebut mungkin saja memiliki contoh kasus dia lebih influen dalam bahasa Inggris. Nah, kita harus menyesuaikan bahasa yang dipakai oleh interviewee kita. Yang kemudian yaitu ada pertanyaannya harus fokus pada tujuan awal. Pertanyaan itu tidak boleh berlebar teman-teman. Jadi kita harus fokus pada tujuan awal yang kita ambil itu apa. Rumusan pertanyaan itu diharapkan jangan memiliki makna ganda, karena ditakutkan nanti terdapat kesalahpahaman antara jawaban yang interviewee berikan dengan apa yang nanti akan diinterpretasikan oleh interviewernya. Nah, terus pertanyaannya juga itu jangan menyudutkan, jangan rasis gitu. Seorang interviewer itu harus merumuskan pertanyaannya secara netral. Nah, setelah kita membuat pedoman wawancara, barulah kita akan melakukan sesi wawancara itu sendiri. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan terlebih dahulu siapa sih interviewee yang akan kita kasih pertanyaan gitu ya teman-teman, karena itu nanti akan krusial terkait dengan hasilnya gitu. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu individu atau orang yang akan kita interviewer sesuai dengan tujuan awal kita. Yang kemudian kita harus menetapkan jadwal dan tempat wawancara. Sebisa mungkin jadwal dan tempat wawancara itu yang kedua belah pihak antara interviewee dan interviewer itu tidak keberatan teman-teman. Nah, yang ketiga atau yang berikutnya yaitu ada menetapkan jumlah individu yang akan diwawancara. Nah, wawancara itu sendiri tidak berpatok hanya dengan satu orang, seperti itu tidak. Jadi kita bisa wawancara dengan beberapa orang selagi interviewernya itu masih sejalan gitu dengan tujuannya. Berikutnya adalah sesi di mana interviewer itu mewawancarai si interviewee-nya. Nah, saat melakukan wawancara itu sendiri diharapkan interviewer itu dapat menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya tadi sudah dibuat. Selama proses wawancara diharapkan seorang interviewer itu dapat melakukan attending skill, di mana seorang interviewer itu mampu bertanya dengan baik, mampu mendengarkan dengan aktif. Terus seorang interviewer itu diharap juga dapat mencatat hasilnya itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si interviewee. Yang berikutnya adalah analisis hasil wawancara. Nah, analisis hasil wawancara ini sendiri sangat penting ya teman-teman, karena ini bersangkutan, berkaitan gitu ya dengan tujuan awal wawancara itu sendiri ada gitu. Nah, hasil pencatatan atau perekaman proses wawancara itu dapat diketik dalam bentuk verbatim dialog atau tanya jawab. Selanjutnya, seorang interviewer itu dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan pokok pikiran atau tujuan dari wawancara itu berlangsung. Yang kemudian setelah dikelompokkan,
Interviewer itu dapat menganalisis hasil dari jawaban si interviewinya, apakah sesuai dengan tujuan diadakannya wawancara atau tidak. Nah, setelah dianalisis, interviewer dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai jawaban si interviewinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Di samping ini ada contoh pedoman wawancara tidak struktur. Teman-teman dapat melihat fotonya di sini, dan berikutnya itu ada contoh pedoman wawancara terstruktur. Nah, seperti itu, teman-teman. Setelah kita tadi mengetahui konsep dasarnya, jenis-jenis, manfaat wawancara, kelebihan serta kekurangannya gitu, teman-teman. Dan tadi kita sampai sudah membahas langkah pengadministrasiannya gitu. Terus apa sih hubungannya wawancara dengan bimbingan dan konseling? Nah, proses wawancara dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu memiliki fungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, dan masalah dari konseling, serta memahami potensi dan kondisi lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan dalam diri si konselor itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi wawancara itu sangatlah dibutuhkan gitu ya oleh diri seorang konselor itu sendiri. Oke, teman-teman, sekian materi wawancara pada kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe biar akunya makin semangat memberikan info-info bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.